Wahai kaum Nasrani, kalian itu sudah tahu kalau Muhammad itu adalah nabi yang diutus. Wallahi ma la'ana qaumun nabiyyan qattu fa'asa kabiruhum wala nabata sawiruhum. Demi Allah, tidaklah satu kaum itu melakukan mula'anah, melakukan mubahalah dengan seorang nabi pun. Kalau kalian berani melakukan mubahalah dengan si nabi ini, kalau kalian berani melakukan mubahalah, celaka kita. Si uskup ini bilang, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu doanya sangat mustajab. Kalau mereka minta gunung dipindahkan, maka Allah pasti akan memindahkan. Saking mustajabnya doa orang-orang itu. Doanya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Ali. Yang berdoa Rasulullah yang mengamini mereka. Celaka kita ini kalau kita mau melawan mereka. Mungkin begitu bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, di dalam tafsiran surat Ali Imran ayat ke-61 dan 62, kita sudah mengetahui bagaimana penduduk Najran, sana mayoritas kaum Nasrani, utusan dari penduduk Najran datang ke Rasulullah dan berdebat dengan Rasulullah perihal Isa. Perdebatan berjalan begitu sengit. Rasulullah sudah memberikan bukti-bukti kebenaran, dalil-dalilnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah, dan tetap saja para utusan dari kaum Najran ini mengabaikan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah yang langsung dari Allah tentang Nabi Isa. Sampai akhirnya Rasulullah menantang mereka. Sudah dijelasin tapi masih saja ngotot menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Akhirnya diajak mubahalah oleh Rasulullah. Ayo panggil semua orang-orang kamu. Ini saya panggil anak saya panggil abna ana wa nisa ana wa anfusana. Kita panggil semuanya, mari kita bermubahalah. Ayo kita lakukan mubahalah. Siapa yang benar di antara kita? Biarkan yang berdusta di antara kita akan dilaknat oleh Allah. Nah, mendapat tantangan seperti itu, ternyata para utusan dari kaum Najran ini gemeter juga, takut. Lantas bilang, tunggu dulu wahai Muhammad, kami nggak bisa memutuskan begitu sekarang. Lantas mereka ini konsultasi dan bertanya kepada seorang akib. Akib itu bisa dikatakan tokoh yang dipercaya dan diikuti nasihat-nasihatnya di kalangan Nasrani pada waktu itu. Nama sang akib itu adalah Abdul Masih. Kalau ada Abdullah, ini Abdul Masih, hambanya Al-Masih. Diceritakan oleh si utusan Najran ini kepada si akib, bagaimana ini kita ditantang oleh Muhammad untuk bermubahalah. Kita ditantang untuk melakukan mubahalah, siapa yang bohong akan mendapatkan laknat dari Allah. Begitu kata mereka. Lantas si akib Abdul Masih ini bilang begini,
Wallahi laqad araftum ya ma'syaran nasara anna Muhammad nabiyyun mursal. Wahai kaum Nasrani, kalian itu sudah tahu kalau Muhammad itu adalah nabi yang diutus. Wallahi ma la'ana qaumun nabiyyan qattu fa'asa kabiruhum wala nabata sawiruhum. Demi Allah, tidaklah satu kaum itu melakukan mula'anah, melakukan mubahalah dengan seorang nabi pun, kecuali para petinggi atau orang-orang yang dewasa, orang-orang besar dari kaum itu, mereka bisa hidup, tapi setelah itu para generasinya nggak ada. Artinya lenyap kaum itu yang berani menentang seorang nabi. Wala in fa'altum dzalika lanahlikanna. Kalau kalian berani melakukan mubahalah dengan si nabi ini, kalau kalian berani melakukan mubahalah, celaka kita. Begitu. Fa in abaitum illal iqamah ala ma antum alaihi minal qaul fi sahibikum fawada'u ar-rajula. Tapi kalau tidak, artinya tidak melakukan mubahalah, ya udah diabain saja. Maka kalian juga tetap bisa menganggap atau meyakini apa yang kalian yakini, dan ya sudah berjalan apa adanya begitu. Fawada'u ar-rajula, sudah tinggalkan saja orang itu. Maksudnya pesan dari si Akib ini, sudah jangan diladenin si Muhammad itu. Itu. Wansarafu ila biladikum, segeralah kalian kembali ke negeri kalian, yakni ke Najran. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atau, kemudian mereka mendatangi si utusan ini, si utusan orang Najran ini. Fa'atau Rasulullah, mereka mendatangi Rasulullah. Wa qad ghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad ghada, dan sungguh telah datang. Saya maknain ghada ini datang. Tagdu itu maksudnya dhahaba sobahan. Sungguh telah datang siapa Rasulullah, muhtadinan lil Husain. Muhtadinan ini dengan mendekat Husain. Perhatikan, Rasulullah datang dengan mendekat atau menggendong Sayyidina Husain, akhidan biyadil Hasan, dan tangan satunya menggandeng atau memegang Sayyidina Hasan. Wa Fatimatu, dan adapun Sayyidah Fatimah, tamsi khalfahu, Sayyidah Fatimah berjalan di belakang Nabi. Wa Aliyun, dan adapun Sayyidina Ali, khalfaha, berada di belakang Sayyidah Fatimah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yaqul lahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Rasul, lahum, kepada si Hasan, Husain, Fatimah, dan Ali. Perhatikan, lihat. Jadi orang-orang atau para utusan Bani Najran itu datang kepada Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah datang dengan menggendong Sayyidina Husain, membawa Sayyidina Hasan di tangan satunya, Sayyidah Fatimah di belakang Rasulullah, dan di belakangnya Sayyidina Fatimah siapa? Sayyidina Ali. Di belakangnya Sayyidah Fatimah ada Sayyidina Ali. Jadi 4 orang yang dibawa oleh Rasulullah. Artinya mungkin kata Rasulullah, ayo, mungkin mereka mau bermubahalah, ayo saya bawa. Setelah itu Rasulullah bilang, idza ana da'utu fa'aminu, kepada 4 orang ini, nanti kalau saya berdoa, fa'aminu, kalian mengamini ya, kepada 4 orang ini, kepada Husain, Hasan, Fatimah, dan Sayyidina Ali. Faqala uskub Najran, faqala, maka berkata uskufu Najran, siapa uskup? Uskup itu pendetanya orang Nasrani. Uskup, kalian ini sudah bahasa Indonesia juga uskup ya, Bapak uskup, Baba. Faqala uskufu Najran, maka berkata siapa uskup Najran, ketika sudah melihat Rasulullah gendong Sayyidina Husain, Rasulullah menggandeng Sayyidina Hasan,
di belakangnya ada Sayyidah Fatimah, di belakangnya lagi ada Sayyidina Ali. Si uskup bilang begini, ya ma'syaran Nasara, wahai orang-orang Nasrani, inni la'ara wujuhan, sesungguhnya aku la'ara, sungguh melihat siapa aku, wujuhan, pada wajah-wajah. Lau sa'alu, lau ketika sa'alu, meminta, memohon, siapa wajah-wajah yang saya lihat ini, Allah, kepada Allah, ayyuzila jabalan, ayyuzila, pada akan memindahkan, siapa Allah, jabalan, pada gunung, min makanihi, dari tempatnya gunung, la azala, maka niscaya akan memindahkan siapa Allah, hu, pada jabal. Ya, perhatian sini. Melihat Rasulullah membawa keluarga utamanya, keluarga intinya, siapa saja tadi? Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidatu Fatimah, dan Sayyidina Ali. Dan Rasulullah bilang, wahai keluargaku, nanti kalau saya berdoa kalian aminin ya. Mendengar seperti itu, si uskup bilang, wahai orang-orang Nasrani, saya melihat wajah-wajah yang mereka itu kalau berdoa kepada Allah, mereka itu kalau memohon kepada Allah untuk memindahkan gunung, maka pasti Allah akan memindahkan gunung itu. Artinya, si uskup ini bilang, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu doanya sangat mustajab. Kalau mereka minta gunung dipindahkan, maka Allah pasti akan memindahkan. Saking mustajabnya doa orang-orang itu. Doanya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Ali. Yang berdoa Rasulullah, yang mengamini mereka. Celaka kita ini kalau kita mau melawan mereka. Mungkin begitu bahasa kita. Fala tabtahilu, maka janganlah kalian, wahai orang-orang Nasrani, melakukan mubahalah. Fatahliku, maka celakalah kalian. Wala yabqa ala wajhin, wala yabqa, dan tidaklah tersisa, ala wajhil ardi, di muka bumi ini, minkum, dari kalian, nasraniyun, meskipun seorang Nasrani. Andai kata dulu orang-orang Najran itu mau melakukan mubahalah dengan Rasulullah, maka katanya si uskup ini, gak mungkin ada orang Nasrani lagi yang hidup, karena mereka sudah celaka akibat melakukan mubahalah dengan Rasulullah yang diamini oleh Sayyidina Hasan, Husain, Fatimah, dan Sayyidina Ali. Begitu maksudnya. Jangan lawan, jangan kalian bermubahalah sama mereka, celaka kalian, bisa habis nanti orang-orang Nasrani. Tidak ada satupun orang Nasrani nanti yang ada di muka bumi ini. Gitu. Wala yabqa ala wajhil ardi minkum nasraniyun ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat gak ada lagi orang Nasrani nanti kalau kalian melakukan mubahalah. Faqalu, maka berkata siapa utusan dari orang-orang Najran ini, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah kunyah untuk Rasulullah. Anaknya Rasulullah yang pertama laki-laki namanya Sayyidina Qasim. Maka kunyahnya Rasulullah Abul Qasim. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, qad ra'ayna alla nula'inaka. Setelah kami pikir-pikir, kita maknain seperti itu. Qad ra'ayna, sungguh telah kami lihat. Maksudnya setelah kami pikir-pikir, alla nula'inaka, kami tidak mau melakukan mubahalah, bermula'anah dengan kamu. Sudah, kami nggak jadi melakukan mubahalah. Wa an natrukaka ala dinika, dan biarkan kami natruka, meninggalkan atau membiarkan siapa kami, kepada kamu wahai Muhammad, ala dinika, atas agama kamu.
wa nasbutu, dan biarkan kami tetap ala dinina, atas agama kami. Jadi ini takut mereka, penduduk Najran, orang-orang Nasrani dari Najran itu takut. Debatnya mereka berani terus menyalahkan setelah dikasih pengetahuan atau setelah diberikan kebenaran oleh Rasulullah, mereka tetap ngeyel. Ditantang mubahalah, tunggu dulu, saya lapor dulu. Lantas datang, dan akhirnya mereka menggagalkan. Artinya mereka tidak berani melakukan mubahalah dengan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah orang-orang Najran ini menyerah, artinya sudah, kami nggak mau melakukan mubahalah, udahlah, kalian silakan teruskan dengan agama kalian, menganggap bahwa Nabi Isa itu sebagai nabi, monggo. Tapi biarkanlah kami juga dengan agama kami, dengan keyakinan kami, menganggap menganggap Isa itu sebagai anak Tuhan. Mendengar itu kemudian Rasulullah bersabda, fa in abaitumul mubahalata, kalau kalian mengabaikan, kalian tidak mau melakukan mubahalah, fa aslimu, maka masuk Islamlah kalian. Ayo, ikuti jalanku, masuk Islam kalian. Yakun lakum, maka bagi kalian mendapatkan hak malil muslimina, seperti haknya kaum muslimin. Wa alaikum, dan atas kalian, artinya kalian juga mempunyai kewajiban ma alaihim, seperti kewajibannya kaum muslim. Kalau kalian nggak mau mubahalah, ya sudah, ayo ikuti jalan kami, masuk Islam, maka kalian akan mendapatkan hak sebagaimana hak yang didapatkan kaum muslimin, dan kalian mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban kaum muslimin. Kewajibannya sholat begini, dan wajib juga menganggap Nabi Isa sebagai nabi, bukan anak Tuhan. Itu kata Rasulullah. Mendengar sabda Rasulullah seperti itu, fa'abau, mereka enggan, menolak, tidak mau juga. Faqala, ketika utusan kaum Najran ini menolak juga ditawarin masuk Islam oleh Rasulullah, mereka menolak. Lantas Rasulullah bersabda lagi, fa inni unabidukum, fa inni, maka sesungguhnya saya, unabidukum, akan menantang siapa saya, kum, pada kalian. Kalau kalian tetap menolak, ayo kami tantang kalian, maksudnya ditantang perang. Faqalu, mendengar kalau Rasulullah menantang mereka, penduduk Najran itu berperang, faqalu, maka mereka berkata, malana biharbil arabi taqatun, malana, tiadalah lana bagi kami, biharbil arabi, untuk memerangi orang Arab, taqatun, kekuatan. Maksudnya ya nggak mungkin lah, kami nggak berani berperang, kami tidak punya kekuatan untuk memerangi sama Arab gitu. Walakinna, akan tetapi kami, nusolihuka, nusolihu, berdamai siapa kami, ka, kepada kamu Muhammad, ala alla taghzuna, berdamai untuk la taghzuna, tidak memerangi siapa kamu Muhammad, nah, kepada kami. Artinya kami minta damai sajalah, jangan perangi kami. Wala tukhayyifana, dan jangan juga tukhayyifa, menakut-nakuti siapa kamu, nah, menakut-nakuti siapa engkau Muhammad, nah, kepada kami. Jadinya jangan kami diancam, kami mau berdamai saja, jangan berperang, janganlah engkau menakut-nakuti kami. Wala turaddana, dan janganlah kamu turadda, mengembalikan siapa kamu, nah, pada kami, andinina, dari agama kami. Maksudnya jangan kami dibuat keluar dari agama kami. Biarkanlah kami dengan agama kami sebagai Nasrani. Jangan kamu paksa kami keluar, wahai Muhammad, dari agama kami.
ala an nu'di ilaika. Semuanya itu kami lakukan. Jangan perangi kami, jangan takut-takuti kami, dan jangan paksa kami keluar dari agama kami sebagai Nasrani. Semuanya itu sebagai kompensasinya. Ala an nu'addiya ilaika kulla amin alfai hullatin. Kami akan membayar ilaika kepada kamu kulla amin setiap tahun alfai hullatin, membayar dengan alfai hullatin 2000 hulla. Ini bisa dikatakan pakaian atau hiasan, 2000 pakaian. Alfan fi sofarin, 1000 pakaian fi sofarin di bulan Sofar, wa alfan fi rojabin, dan 1000-nya lagi kami bayarkan di bulan Rojab. Jadi mereka takut, mereka tetap ngotot dengan keyakinannya, gak mau masuk Islam, gak mau diperangin, takut kepada umat Islam, dan mereka, kaum Najron ini, siap membayar jaminan 2000 pakaian yang dicicil 1000 di bulan Sofar dan 1000-nya lagi di bulan Rojab. Fasolaha, maka berdamai hum, pada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala dzalika, atas kesepakatan yang demikian itu. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang diri ini berada di dalam kekuasaannya, dan demi Allah, begitu juga maksudnya, innal adzaba, sesungguhnya azab, qad tadalla, sungguh telah nampak, sungguh telah jelas gitu, ala ahli Najrana, sungguh telah nampak, sungguh telah jelas, maksudnya akan menimpa gitu. Sudah kelihatan azab akan menimpa penduduk Najran, walau tala'anu, walau jika saja tala'anu, melakukan mula'anah atau melakukan mubahalah siapa penduduk Najran, lamasihu, maka niscaya akan berubah siapa penduduk Najran, kirodatan, berubah menjadi, kirodatan itu kera, wahonaziro, dan juga berubah menjadi babi. Kalau sampai mereka itu mau bermubahalah, maka niscaya mereka itu semuanya akan berubah menjadi kera-kera dan babi. Walat tarama alaihimul wadi naron, walat tarama, dan niscaya menyala, atau itoroma itu menyala atau menyambar, alaihim, atas mereka, alwadi, apa lembah, naron, api. Jadi akan musnah mereka itu dilahap oleh kobaran api kalau sampai mereka itu mau bermula'anah, mau bermubahalah. Walasta'salallahu Najrana wa ahlah, walasta'sala, dan niscaya ista'sala, mencabut, Allahu, siapa Allah, Najrana, maksudnya di sini mencabut keberkahan dari Najran. Niscaya Allah akan mencabut keberkahan dari Najran, wa ahlahu, dan penduduk Najran. Hatta tayra ala syajarati, hatta tayra, bahkan burung-burung, bahkan burung, ala syajari, di atas pohon. Jangankan penduduk atau manusianya, bahkan burung
yang ada di Najran, meskipun burung itu hinggap di atas pepohonan, gak mungkin dapat apa-apa. Gak ada keberkahan. Pohonnya pun gak berkah di Najran itu. Itu maksudnya. Kalau sampai mereka itu berani melakukan mubahalah. Walamma halal haulu 'alan nasara kullihim hatta halaku. Walamma dan ketika hala berlalu, al haulu apa tahun, maksudnya ketika sudah berlalu setahun, 'alan nasara atas orang-orang Nasrani, kullihim semuanya, hatta sehingga halaku celakalah mereka. Gak sampai setahun habis mereka itu. Kalau sampai mau melakukan mubahalah dengan Rasulullah dan diamini oleh Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Ali. Allahumma sholli ala Muhammad. Walamma qalat Nasara Najran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika qalat berkata Nasara, siapa orang-orang Nasrani Najran, orang-orang Nasrani penduduk Najran itu, berkata lin Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka tu'ayyibu sahibana. Hai Muhammad, innaka sesungguhnya kamu tu'ayyibu mencela atau melecehkan siapa kamu, sahibana kepada sahabat kami. Faqala, maka bertanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man sahibukum, siapa sahabat kalian itu, siapa maksudnya? Qalu, menjawab siapa Nasara Najran, penduduk Najran kemudian menjawab, Isa, sahabat kami atau orang kami itu maksudnya adalah Isa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya lagi kepada mereka, wa ayyu syai'in aqul, kalian bilang saya menghina Isa, apa yang sudah saya katakan? Begitu. Wa ayyu syai'in aqul, saya ngomong apa kok kalian menganggap saya sudah menghina Isa? Qalu, menjawab siapa penduduk Najran, taqulu, kamu mengatakan, innahu, bahwasanya Isa itu Abdullahi, ialah Abdullah. Kamu bilang Isa itu sebagai hamba Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam lahum, kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka, laisa bi'arin ayyakuna Isa abdan. Laisa bi'arin, bukanlah sesuatu yang hina. Maksudnya laisa bi'aibin, enggak ada kecelaannya, enggak ada hinanya. Bukan sesuatu yang hina ayyakuna Isa abdan. Bukanlah suatu yang hina kalau Nabi Isa itu menjadi seorang hamba. Di sini maksudnya hamba Allah. Emang kenapa? Gini. Muhammad, kamu itu sudah ngenyek orang kami. Siapa orang kalian? Isa. Terus saya ngomong apa? Kalau kamu itu bilang Isa itu sebagai hamba Allah. Loh, emangnya ada yang salah? Nah, gitu bahasa kita. Emang ada yang salah kalau saya bilang Isa itu sebagai Abdullah? Dan saya kira bukanlah sesuatu yang hina kalau kita menyebut Isa itu sebagai hamba Allah. Fanazalat, kemudian turun ayat ini, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fayahsyuruhum ilaihi jami'a. Ini salah satu, ini sebab turunnya ayat ini. La yastankifa, lan tidak akan pernah, yastankifa, enggan, artinya enggak mungkin merasa enggan. Al-Masihu, siapa Isa Al-Masih, Nabi Isa tidak akan pernah merasa enggan
ayyakuna, pada akan menjadi siapa al-masih, abdan, menjadi seorang hamba, lillahi, bagi Allah, wala, dan tidak juga akan merasa enggan untuk menjadi hamba Allah, al-malaikatu, siapa para malaikat, al-muqarrabuna, yang didekatkan, malaikat al-muqarrabun. Waman, dan barang siapa, yastangkif, merasa enggan, merasa moh, gitu, an ibadatihi, dari menyembah atau beribadah kepada Allah. Barang siapa yang enggan atau emoh, lo kelem menyembah Allah, tidak mau menganggap dirinya sebagai hamba Allah, wa yastakbir, dan menyombongkan diri, merasa angkuh, dia malu kalau menganggap dirinya sebagai hamba Allah, fayah syuru, maka ketahuilah, fayah syuru, maka niscaya, ya syuru, mengumpulkan siapa Allah, hum, pada mereka, mengumpulkan, ilaihi, kepada Allah, jami'an, semuanya. An-Nisa 172. Ini sababun nuzul ayat ini itu karena ada rombongan Nasrani yang bilang, menganggap kalau Nabi Muhammad sudah mengenye atau melecehkan Al-Masih yang disebut sebagai hamba Allah. Turun ayat ini. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Fa in, maka jika, tawallau, berpaling siapa mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bil mufsidina, pada orang-orang yang melakukan kerusakan. Qad alima, sungguh telah mengetahui, Allahu, siapa Allah, azalan, sejak di zaman azali, artinya sejak dahulu Allah sudah tahu, annahum, bahwasanya mereka para Nasrani Najran ini, sayang kusuna ala aqabihim, ini istilah sayang kusuna ala aqabihim, maksudnya itu yarji'una khaifina mahzumin. Allah tahu kalau mereka tuh nggak mungkin berani bermubahalah dengan Rasulullah. Begitu. Sayang kusuna ala aqabihim. Ini istilah. Tapi maknanya itu yarji'una khaifina mahzumin. Walayakbalu, dan tidak akan pernah yakbalu, menerima siapa mereka para utusan Nasrani Najran, tidak akan pernah menerima bil mubahalati, dengan mubahalah. Mereka tidak mungkin berani melakukan mubahalah dengan Rasulullah. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'da wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau, kemarilah, kesinilah, ila kalimatin, maksudnya ta'alau ila kalimatin, marilah berpegang teguh, ila kalimatin, kepada satu kalimat atau ketetapan,
Para mufassir memaknai kalimat ini ketetapan. Sawain, satu ketetapan yang sama, tidak ada perselisihan, begitu. Bainana, di antara kita umat Islam, wa bainakum, dan di antara kalian para ahli kitab. Apa itu? Allah na'budu illallah. Ketetapannya tidak menyembah selain Allah. Itu yang pertama. Wala nusyrika bihi, dan tidak menyekutukan siapa kami bihi, dengan Allah, syai'an, kepada sesuatu apapun, termasuk tidak menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak. Gak ada namanya anak Tuhan, gak ada namanya Tuhan ibu, Tuhan anak. Allah hanya satu. Allah tidak butuh anak, Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh sekutu. Wahai ahlul kitab, ayo mari kesinilah kita berpegang pada satu ketetapan yang tidak ada perselisihan di antara kita, yakni kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Allah. Gitu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan, dan juga tidak menjadikan ba'duna, siapa sebagian kita, ba'dan, kepada sebagian yang lain. Menjadikan apa? Arbaban, pada Tuhan-Tuhan, min dunillahi, dari selain Allah. Kita tidak menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Jadi sekali lagi, karena ini anunya ahli kitab, gak ada namanya anak Tuhan, gak ada namanya istri Tuhan, atau Tuhan anak, atau Tuhan ibu. Fa'in tawallau, maka jika tawallau, berpaling, tidak mau siapa mereka untuk diajak berpegang teguh pada ketetapan bersama, fakulu, maka katakanlah, ishadu, ishadu, saksikanlah, bi'anna, bahwasanya kami muslimuna, ialah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yad'uhum ila da'watin mustaqimatin la iltiwa'a fiha. Ini. Yad'u, berseru siapa Rasulullah, hum, kepada mereka ahlul kitab, ila da'watin mustaqimatin, berseru pada seruan yang lurus, pada dakwah yang lurus, la iltiwa'a fiha, seruan atau dakwah yang tidak ada ikhtilat atau percampuran, mencampur akidah yang murni. Tidak ada akidah campuran fiha, di dalam dakwah. Dakwatun ila ibadati ilahin wahid, yakni satu dakwah ila ibadati ilahin wahid, untuk menghambakan diri kepada Tuhan yang esa. Itu. Ini dakwahnya, menghambakan diri kepada Tuhan yang esa, yakni Allah, wa annahu, dan bahwasanya Allah itu huwar rabbul musyarri', Allah itu adalah Tuhan al-musyarri', yang menentukan syariat. Jadi al-musyarri' huwa Allah. Fala halala, maka tiadalah satu kehalalan, illa, kecuali, ma, apa-apa, ahalla, yang telah menghalalkan siapa Allah, hu, pada ma, wala, dan tidak ada juga haroma, satu keharaman, illa, kecuali, ma, apa-apa, haroma, yang telah mengharamkan siapa Allah,
pada emak. Allah yang menentukan ini yang halal, ini yang haram. Tidak ada keharaman kecuali apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Tidak ada kehalalan kecuali apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Itu. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.